Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan hidayah dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul di tempat penuh barokah ini. Dan tak lupa salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang ini, yaitu Adinul Islam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit tentang sabar, di mana sabar itu sangat penting bagi kesuksesan kita semua di dunia ini. Sabar itu berasal dari kata sobaru yasbiru yang artinya menahan. Menurut istilah, sabar adalah menahan diri dari kesusahan dan menyikapinya sesuai dengan syariat dan akal, menjaga lisan dari celaan dan menahan anggota tubuh dari perbuatan dosa. Dalam Al-Quran, banyak sekali ayat-ayat yang membahas mengenai balasan bagi orang-orang yang mampu bersabar. Contohnya dalam ayat 153 surat Al-Baqarah yang berbunyi, A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisyabri wassalat. Innallaha ma'asyabirin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang sabar. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun macam-macam sabar, yaitu yang pertama, sabar dalam ketaatan, yang dimana sabar dalam ketaatan ini yakni dengan melakukan suatu upaya agar tetap istiqomah dalam menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti sholat, menyegerakan sholat, berpuasa, mengikuti taklim dan hal-hal yang baik mengarah pada jalan yang benar. Dalam hal ini, sabar dalam ketaatan dibuktikan dengan kesungguhannya dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala langsung maupun lewat petunjuk Rasulullah. Sebagai contoh, jika kita sedang sibuk dalam bekerja, kemudian panggilan Allah datang saat itu azan, maka kita harus meninggalkan pekerjaan kita dan lekas mengambil air wudhu dan menjalankan sholat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu sabar dalam menjauhi perbuatan maksiat. Sabar dalam menjauhi perbuatan maksiat yakni sabar dalam meninggalkan segala perbuatan maksiat secara keseluruhan. Rasulullah SAW juga memberikan penekanan, dan jika aku melarang kamu untuk melakukan sesuatu maka tinggalkan. Maksiat harus benar-benar tinggalkan karena itu membutuhkan kesabaran yang luar biasa. Dalam sebuah hadis yang bersumber dari Abdullah bin Abbas, Rasulullah bersabda, yang artinya, barang siapa yang sabar dalam menjauhi perbuatan durhaka atau maksiat, maka dicatat baginya 900 derajat yang jarak jauh antara tiap-tiap 2 derajat seperti jarak antara ars dan bumi. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Contohnya, menjauhkan diri dari perbuatan yang mendekatkan perbuatan zina, menjauhi diri dari perbuatan huru hara atau senang-senang, dan harus bisa membentengi diri dari hal-hal yang menjauh dari syariat Islam. Perbuatan maksiat itu sangat identik dengan segala sesuatu yang mengasyikkan dan menyenangkan. Kita harus bisa benar-benar menjaga diri dari perbuatan maksiat, baik itu mata, telinga, tangan, dan seluruh anggota tubuh lainnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tadilah contoh sabar. Selain macam-macam sabar, sini saya akan menjelaskan keutamaan sabar. Yang pertama, Allah bersama orang yang sabar. Allah berfirman, wasbiru innallaha ma'asyabirin, yang artinya bersabarlah kalian, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Surat Al-Anfal ayat 46. Dari Ibnu Abbas
radhiyallahu an bahwa Nabi bersabda, ketahuilah olehmu bahwasannya datangnya pertolongan itu bersama dengan kesabaran. Dan yang kedua, diberikan balasan yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, yang artinya sesungguhnya balasan yang besar itu sebanding dengan bahaya yang besar. Juga dan sesungguhnya Allah Ta'ala bila mencintainya hambanya, tentu dia akan mengujinya. Apabila ia bersabar, maka Allah akan memilihnya. Dan apabila dia rela, maka Allah memilihnya. Firman Allah Subhanahu wa taala juga dalam surat Al-An'am ayat 126 yang berbunyi, A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in aqabtum wa aqibu bi mislih ma uqibtum bih wala in sabartum lahu wa khairu sabirin. Yang artinya, dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Akan tetapi, jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Walaupun begitu, saudaraku, sabar memanglah tidaklah mudah, justru adalah sebuah ujian. Namun justru karena ketidakmudahan tersebut menjadikan sabar adalah sarana Allah Subhanahu wa taala untuk menguji hambanya. Apakah bisa lolos atau tidak dalam ujiannya? Hendaknya kita harus selalu istighfar dan berpikir positif agar dapat lolos ujian kesabaran yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.